skuad Persiba Balikpapan yang dilatih oleh pelatih Peter Butler. Ya, kita melihat bagaimana Persiba masuk ke pertandingan ini dengan kondisi full tim. Aldo Barreto dan juga Kenji Adachiara tetap dipertahankan di depan, dan satu pemain penting lainnya yaitu Asri Akbar yang terakhir ini menjulang prestasinya juga akan ditemani oleh Esteban Guillen dan juga Shohei Matsunaga. Sementara Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Ya, begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan dalam starting lineup. Tidak dimainnya Andri Tani, kemudian juga kita melihat bagaimana Robertino Pugliara kembali berada pada posisi starter dan hilangnya Fabiano Beltrame diganti oleh Ngura Nanak, sebuah Terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama. Meninggalkan lapangan permainan. bisa menjadi sebuah langkah yang bijaksana yang diputuskan oleh Coach Iwan Setiawan menggantikan begitu banyak pemain dibandingkan pertandingan terakhir Persija melawan Gresik United, di mana di lini tengah kali ini hilangnya Johan Juansyah dan juga Octavianus, digantikan oleh Jong Kwan-sik dan juga Robertino Pugliara, kedua pemain yang memang memiliki karakter bermain agresif, cepat, dan juga dikenal memiliki daya kreativitas tinggi. Satu faktor yang hilang dari tim asal Jakarta ini di pertandingan tandang mereka melawan Gresik United, di mana mereka kalah dengan skor 2-0. Ya, Supriyadi terus mendapat kesempatan tampil sebagai pemain utama di Persiba Balikpapan, menggeser Saiful Lewanusa. Dari Asri Akbar terlihat mengawal ketat Bambang Pamungkas yang juga sedang on fire dalam beberapa laga terakhir dari Persija Jakarta. Bahkan Bambang Pamungkas tidak pernah berhenti mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhir bagi Persija Jakarta, kecuali ketika Persija Jakarta menyerah dari PSAP Sigli dengan skor 1-0. Esteban Guillen berikan bola kepada Aldo Barreto, dikuasai kali ini oleh Galih Sudaryono. Masuknya Esteban Guillen ke kubu Persiba juga membawa perubahan yang signifikan, karena ia memang tipikal pemain yang bermain sangat sabar, melihat situasi terlebih dahulu baru bisa melakukan distribusi bola. Peluang kali ini didapatkan, masih ada Precious Emojorae. Ya, disinilah peran dari Precious sangat penting ya, artinya dengan hilangnya Fabiano Rosa Beltram yang merupakan duet ideal dari Precious sepanjang musim ini, kali ini ia justru diuji dengan duet lainnya yaitu Ngura Nanak, pemain muda lainnya yang berada di kubu Persija Jakarta, sehingga terlihat tadi bagaimana Precious sepertinya ingin mendapatkan peran besar untuk mengawal lini pertahanan minus Fabiano. Peluang dari Rahmat Latif masih belum menemui sasaran. Pemain bertahan yang juga cukup mumpuni dalam mencetak gol bagi Persiba Balikpapan, dan sejauh ini Rahmat Latif sudah mencetak 3 gol. Galih Sudaryono terus bergantian tampil dengan Andri Tani Ardiasyah. Hasim Kipu yang kembali bermain di posisi bek kiri, menggantikan peran dari Leo Saputra yang tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Ya, kelebihan dari Hasim Kipu adalah kemampuan dia dalam melakukan jelajah, melakukan atau juga membantu penyerangan. Sedangkan kelebihan dari Leo Saputra adalah permainan bertahannya memang sangat sulit untuk dilewati oleh pemain lawan. Kita lihat Heri Susilo juga terus mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai pemain utama di posisi bek kanan. Lebar ke dalam kali ini. Bagaimana Pedro Javier terus melakukan pengawalan, dan kini adalah John Kwan-sik, pemain asal Korea yang baru masuk di putaran kedua bagi tim Persija Jakarta. Shohei Matsunaga duel tadi dengan Kyung Juan-sik. Kenji Adachiara masih dari kepada Sembiring Usman.
Kembali kita lihat tekanan yang dilakukan oleh tim Persiba Balikpapan. Ya, para pemain Persiba terlihat begitu ngotot setiap kali mereka menguasai bola. Ada indikasi hampir setiap pemain ingin dengan cepat melakukan serangan ke pertahanan Persija Jakarta. Bisa jadi efek dari kemenangan beruntun 3 kali yang membuat para pemain terkesan begitu menikmati permainan dan terus-menerus ingin membombardir gawang lawan. Tercatat juga di 3 pertandingan terakhir, Persiba Balikpapan bermain sangat produktif, mencetak 10 gol di 3 pertandingan terakhir. Sebuah prestasi yang saya kira sangat impresif dibandingkan oleh tim Kalimantan Timur asal lainnya, seperti Mitra Kukar dan juga Persisam Putra Samarinda yang prestasinya tidak konsisten musim ini dibandingkan Persiba Balikpapan yang juga berasal dari Kalimantan Timur. Tangan gawang kali ini bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Galih Sudaryono. Kita lihat dalam 5 menit pertandingan awal, kedua tim masih sangat berhati-hati untuk melakukan tekanan demi tekanan. Kali ini adalah Asri Akbar bagi Persiba Balikpapan. Masih Asri Akbar berikan kepada Harry Susilo melakukan overlapping. Terus mendapatkan pengawalan dari Hasim Kipu. Kali ini berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Umpan tarik Sohei Matsunaga. Peluang Harry Susilo dan Aldo Barret atau juga Sohei atau Kenji Adechihara. Lihatlah bagaimana kerjasama tim yang terbentuk begitu rapi dan cantik dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan. Ada ketidakpastian di lini pertahanan dari Persija Jakarta yang kita melihat miskoordinasi dari peluang yang hadir. Harry Susilo begitu bebas tadi menyodorkan umpan kepada Aldo Barreto. Ya, kita lihat bagaimana Harry memiliki waktu yang begitu luas dan tidak ada pressure juga kepada Aldo. Sangat beruntung bahwa finishing dari Aldo tidak sempurna. Ya, Kenji Adechihara. Sebenarnya kita lihat memang tadi ada sebuah kondisi yang memang menguntungkan bagi Persiba Balikpapan ketika Amarzuki terpleset di dalam kotak penalti. Tapi Harry Susilo ternyata lebih memilih memberikan umpan daripada melakukan tendangan langsung. Ya, inilah yang bisa terlihat dari tim Persiba bahwa secara kerjasama tim ini terlihat begitu padu. Dan itu terjadi karena mereka sepertinya melepas gaya permainan mereka yang terkenal agresif dan keras. Dan mereka lebih fokus kepada menyusun serangan. Begitu cepat mereka melakukan serangan demi serangan. Dan juga posisi setiap pemain yang tidak pernah berdiri diam di satu tempat. Selalu melakukan pergerakan dan akselerasi. Tidak mudah memang bagi tim lawan untuk melakukan pengawalan. Baik sekali umpan dari Kenji. Ada dorongan dari Ismet terlihat kepada Supriyadi. Peter Butler masih cukup tegang melihat anak asuhnya di pertandingan sore hari ini. Ya, saudara, kita lihat Esteban Jien memberikan umpan kepada Aldo Barreto dan juga Tomislav Labudovic sudah lakukan cukup baik. Masih ada Precious Emojeraye. Lebar ke dalam kali ini untuk Persiba Balikpapan. Ahmad Sembedik Usman, tendangan keras. Masih melebar dari gawang Galih Sudaryono. Mantan pemain Persisam Putra Samarinda yang juga mencetak gol indah ke gawang Persib Bandung pada saat mereka menang bertandang ke Bandung dengan skor 3-2. Mencoba mengulang apa yang ia lakukan. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari Ahmad Sembiring Usman begitu besar. Shooting dari jarak yang sangat jauh tadi. Pemain yang terkenal dengan gayanya secara tiba-tiba bisa muncul di depan gawang lawan. Rahmat Latif kali ini. Berikan bola kepada Tomislav Labudovic. Juga Supriyadi. Tiga dari pemain bertahan Persiba Balikpapan di laga sore hari ini sudah mencetak gol. Tomislav Labudovic sudah mencetak 1 gol, Supriyadi juga sudah mencetak 1 gol, dan Rahmat Latif sudah mencetak 3 gol. Hanya Harry Susilo yang belum mencetak gol. Peluang didapatkan. Agresif penampilan dari Persiba Balikpapan setelah menit-menit awal mereka menemui kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, menuju menit ke-10 sudah ada 3 peluang dari Persiba.
di mana ketiganya tercipta dari dalam kotak penalti yang dikawal oleh Gali Sudaryono. Sebuah indikasi yang sangat mengkhawatirkan tentunya melihat bagaimana kinerja para penyerang dari Persiba yang bisa menang duel. Kita lihat bagaimana Aldo bisa menang duel. Sayang sundulan dari Aldo Barreto tidak akurat menerjang gawang Gali. Ada sedikit penyesalan dari Peter Butler tadi. Lagi-lagi Persiba. Sohei Matsunaga balik kali ini kepada Esteban Jean. Ahmad Sembiring Usman berikan kepada Kenji Adachihara. Masih ada Precious Yomajirai, Robertino Puliara. Kita lihat Robertino Puliara, pemain yang menjadi andalan dari lapangan tengah Persija Jakarta. Datang memperkuat Persija Jakarta, sempat menghilang dan memperkuat Persiba Balikpapan, dan kali ini kembali hadir di Persija Jakarta. Robertino sudah menjadi pemain yang sangat penting di kubu Persija. Hilangnya Robertino seringkali membuat lini tengah Persija hilang kreativitas. Dan itu memang seringkali terjadi pada saat Robertino tidak bisa bermain. Heri Susilo kali ini, masih Heri Susilo. Bukan sebuah pelanggaran, Nguran Anak. Sentuhan dari Bambang Pamungkas kepada Pedro Javier. Kita lihat duel Pedro Javier dengan Rahmat Latif. Masih Pedro Javier. Tendangan kaki kirinya tidak sempurna. Sebuah usaha yang sangat cerdas dari Pedro Javier, di mana ia tentunya ingin menguji Imade Wirawan. Duel yang sangat bersih. Kita lihat menyulitkan Rahmat Latif. Sayang tendangannya tidak bisa dikontrol oleh Pedro Javier, pemain yang juga mencetak gol ke gawang Persiba Balikpapan pada saat Persija menang telak dengan skor 4-0 di putaran pertama. Ya, Pedro Javier menyumbang 2 gol ketika itu. Kembali kali ini adalah Amar Zuki. Maksudnya kepada Jeong Kwan-sik. Kembali masih ada Tomislav Lobudovic. Bermain kali ini dengan Esteban Jean. Pelan saja kita lihat bagaimana Kenji Adachihara. Ahmad Sembiring Usman berhasil dipotong oleh Ismet Sofian yang kembali hadir bagi Persija Jakarta. Esteban Jean. Cukup baik Esteban Jean kepada Supriyadi. Kali ini Supriyadi mencoba mencari pergerakan dari Aldo Barreto. Dan Aldo Barreto masih kembali belum menemui sasaran. Tapi kita lihat berkali-kali Aldo Barreto sudah memenangi duel udaranya terhadap pemain bertahan dari Persija Jakarta. Ini adalah kali kedua Aldo lagi-lagi menjadi pemain yang menang di udara. Karena memang keahlian dari Aldo Barreto adalah sundulan yang mematikan, dan itu yang coba dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang lain, di mana setiap kali bola yang menuju kepada Aldo justru adalah bola-bola atas. Umpan diagonal yang terus ditujukan kepada Aldo Barreto bisa jadi akan sangat membahayakan jika terus dibiarkan oleh lini pertahanan Persija Jakarta yang tampil minus Fabiano Rosa Beltrame. Sebuah beban besar tentunya pada pundak Precious, di mana kali ini ia pun diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemain bertahan yang sangat berpengalaman untuk menghalau Aldo ataupun rekan yang lain di sini, Kenji Adachihara. Kedua duet Aldo dan juga Kenji yang pernah bersamaan juga bermain bagi Bontang FC beberapa musim lalu menjadi duet yang sangat subur pada saat itu. Lihat Jeong Kwan-sik terus mendapatkan pengawalan. Jeong Kwan-sik itu termasuk pemain serba bisa yang diharapkan juga bisa mengisi setiap pos yang kosong dari Persija Jakarta. Ya, dan kelebihan dari Jeong adalah determinasinya yang sangat tinggi. Tipikal pemain asal Korea Selatan yang selalu menunjukkan kegigihan dan juga determinasi yang sangat tinggi. Asri Akbar direbut kali ini bola oleh Bambang Pamungkas, berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Cukup baik kali ini. Direbut kembali oleh Supriyadi, bola Ramdhani Lestaluhu. Pemain asal Tulehu, Maluku yang memang bersinar di musim ini. Walaupun baru mencetak 2 gol, tapi Ramdhani termasuk pemain yang mampu memberikan umpan-umpan yang cukup akurat untuk para penyerang dari Persija Jakarta. Kembali Esteban Jean, pengatur ritme dari Persiba Balikpapan.
Persija Jakarta sejauh ini juga masih memegang rekor sebagai tim dengan kemasukan gol paling sedikit dengan pertahanan terbaik tentunya di Indonesia Super League, di mana mereka baru kemasukan 16 gol. Keberhasilan Persija Jakarta meraih rekor sebagai tim dengan kemasukan paling sedikit adalah salah satunya karena faktor Fabiano Rosa Beltram yang berduet dengan Precious Emojorai sebagai Twin Towers, dan juga penampilan dari penjaga gawang mereka yang juga tampil cukup baik bergantian, Gali Sudaryono dan juga Andri Tani. Robertino Puliara belum terlihat maksimal penampilan Robertino Puliara yang memang masih mengalami cedera pinggang. Kita lihat juga di kejauhan bagaimana pertandingan ini tidak hanya disaksikan oleh para pendukung dari Persiba Balikpapan, baik Persiba Fans Club dan juga Balistik, tapi juga didukung oleh pendukung dari Persija Jakarta, Jackmania yang hadir di stadion Persiba Balikpapan. Kita tahu bagaimana The Jack seringkali juga ikut dalam tur yang kerap dilakukan oleh tim mereka Persija Jakarta. Tidak pernah kita melihat The Jack tidak hadir, mereka selalu hadir dan coba memberikan dukungan. Di setiap tempat yang mereka bisa hadir tentunya memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Masih belum terlihat pola permainan dari Persija Jakarta, di mana dalam kurun waktu 16 menit baru satu peluang yang mereka hadirkan. Sebuah peluang yang tidak menyulitkan Imade Wirawan dari Pedro Javier. Balik Robertino Puliara. Peluang masih dapatkan dan hasilnya sebuah jawaban dari Pedro Javier yang kembali menjebol gawang Persiba Balikpapan lewat umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Robertino Puliara. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Persija Jakarta yang melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, dan juga sundulan dari Pedro Javier membuat skor sekarang adalah 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan. Dan kembali kita saksikan bagaimana umpan dari Robertino Puliara dan juga sundulan dari Pedro Javier. Ya, kita lihat di sini tentunya peran besar dari Robertino Puliara yang secara tiba-tiba melakukan akselerasi, dan juga dummy yang dilakukan menyulitkan Rahmat Latif untuk melakukan blocking. Umpan yang begitu baik kepada Pedro Javier. Bam! Bravo Pedro, sebuah gol yang kembali terjadi di gawang Persiba Balikpapan seperti yang ia hasilkan di putaran pertama. Tentunya menjadi sebuah momok bagi Persiba Balikpapan, sebuah kondisi yang sangat ideal bagi Persija, di mana sebenarnya mereka tampil dengan kebijaksanaan melakukan rotasi tim yang dilaksanakan oleh Coach Iwan Setiawan. Kita lihat ekspresi yang begitu gembira dari jajaran manajemen Persija. Gol ke-9 bagi Pedro Javier. Dan ini juga menjadi gol yang ketiga dari 2 kali pertemuannya menghadapi tim Persiba Balikpapan di Indonesia Super League musim ini. Menguasai jalan pertandingan, mendapatkan sejumlah peluang, tetapi mereka kecolongan lewat sebuah serangan yang ditata oleh Robertino Puliara, Persiba Balikpapan. Balik kali ini bola dikuasai oleh Esteban Jien. Terupas kepada Aldo Barreto. Maksudnya kepada Kenji Adechihara, masih Esteban Jien. Memindahkan bola, datang kali ini serangan yang dibangun oleh Sohei Matsunaga. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Sebuah kondisi yang berbeda kali ini, di mana Persiba Balikpapan berada pada posisi tertinggal di kandang mereka sendiri. Sebuah situasi yang jarang sekali terjadi di Indonesia Super League musim ini. Heru Susilo. Masih dikuasai oleh Sohei Matsunaga. Oh, ternyata sudah meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Hasim Kipu berikan kepada Jeong Kwan-sik. Masih Jeong Kwan-sik kali ini berusaha melakukan drive penetrasi. Mudah saja bola direbut tadi oleh Rahmat Latif.
Kali ini adalah Asri Akbar. Baru kita berbicara bahwa Robertino Pugliara tidak tampil maksimal dalam menit-menit awal pertandingan Persija Jakarta. Sudah dijawab dengan sebuah assist-nya untuk Pedro Javier. Ya, dari awal juga kita sudah bicarakan bahwa di pertandingan sebelumnya pada saat Persija kehilangan Robertino Pugliara tidak terlihat ada kreativitas yang hadir di lini tengah. Dan itu terbukti kali ini. Di mana volley yang masih belum menemui sasaran. Ya, di mana Robertino Pugliara lah yang menjadi katalis dari gol Persija Jakarta. Sangat berbeda dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan. Di mana kali ini belum terlihat ada sebuah kontribusi yang dilakukan oleh Sohe Matsunaga yang juga menempati posisi yang sama seperti Robertino Pugliara, yaitu perancang serangan. Lebih banyak peluang yang hadir justru kepada kaki ataupun kepala dari Aldo Barreto maupun Kenji Adechihara. Ramdhani Lesaluhu, duel dia. Bukan sebuah pelanggaran. Duel antara Ramdhani Lesaluhu dengan Rahmat Latif. Heri Susilo kali ini berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Duel dengan Hasim Kipu. Maksudnya Hasim Kipu berikan bola kepada... Wow, berhasil direbut oleh Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Berhasil direbut oleh Tomislav Labudovic. Bambang Pamungkas sudah mencetak 14 gol bagi Persija Jakarta di musim ini dan masuk dalam deretan top scorer setelah di awal-awal musim sempat mengalami kesulitan untuk bisa mencetak gol. Bahkan Bambang Pamungkas baru bisa mencetak gol ketika Persija Jakarta bermain di pertandingan ketiga menghadapi Persiram Raja Ampat. Tapi setelah itu Bambang Pamungkas tampil luar biasa, sudah mencetak 14 gol dan 4 diantaranya adalah melalui titik putih. Lihat ada sedikit gerakan tangan dari Precious Emojiraye ke arah wajah dari Imade Wirawan. Pelatih Iwan Setiawan. Kembali masih ada Tomislav Labudovic. Amar Zulki kali ini mengirimkan bola melalui sundulan kepala. Pelanggaran dilakukan. AW2 telah mengangkat bendera. Ramdhani Lesaluhu. Ramdhani pemain yang berjiwa fighter dalam setiap pertandingan Persija Jakarta. Tidak pernah kenal lelah pemain yang satu ini. Seringkali mencoba melakukan terobosan pada saat sebenarnya situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Pemain yang selalu tampil sebagai starter bagi Persija Jakarta musim ini. Peter Butler mulai tegang, tertinggal asuhnya dari Persija Jakarta. Serangan kali ini kembali dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Terupas. Maksudnya kepada Ismet Sofyan. Masih berhasil diamankan oleh Supriyadi. Yang merebut bola dari Ismet Sofyan. Supriyadi tampil sangat fokus. Di mana ia melihat ada sebuah sinyal bahaya setiap kali Ismet Sofyan melakukan overlapping, sehingga ia tidak ingin mengambil resiko dan langsung melakukan tackling, meskipun kembali pada situasi yang cukup berbahaya menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di mana Ismet Sofyan tidak bisa mengeksekusi sepak pojok secara akurat. Pemain yang juga absen di pertandingan sebelumnya bagi Persija Jakarta karena akumulasi kartu. Sebuah kekalahan melawan Gresik United.
bagi Persija Jakarta, menjadikannya laga tandang ketiga di mana Persija Jakarta kalah musim ini di Indonesia Super League. Setelah ketinggalan, Persiba Balikpapan seperti kehilangan ritme permainannya. Mereka bermain tidak lagi dengan skema permainan yang rapi, tapi lebih bermain dengan teknik individu dari para pemainnya. Ya, sebuah gol dari Persija tampaknya membuat para pemain Persiba sedikit shock, dimana karena sebelum gol tersebut terjadi ada 4 hingga 5 peluang yang terjadi bagi tim tuan rumah. Tidak mudah memang untuk kembali bangkit dan mencoba menyamakan kedudukan. Di mana memang kali ini mereka mengharapkan aksi-aksi dari Aldo, Kenji ataupun Matsunaga Sohe yang kali ini menguasai bola. Kita lihat bagaimana Sohe Matsunaga. Ya, peran dari Sohe Matsunaga sangat dibutuhkan. Pemain yang sebenarnya memiliki posisi ataupun peran yang sama seperti Robertinho Pugliara di kubu Persija Jakarta. Lihat bagaimana tadi protes Hasim Kipu terhadap AW1. Duel antara Hasim Kipu dengan Sohe Matsunaga. Ya, sebenarnya Hasim sudah mampu merebut bola, namun ada juga dorongan yang dilakukan oleh Hasim Kipu yang membuat balance dari Matsunaga Sohe terganggu, dan itu yang membuat asisten wasit memberikan pelanggaran. Peluang kali ini didapatkan oleh Persiba Balikpapan melalui bola-bola mati. Kita lihat bagaimana Rahmat Latif yang selalu mencetak gol melalui bola-bola mati sudah berada dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini akan dilakukan oleh penembak kaki kiri Supriyadi. Ada Aldo Barreto, Kenji ada Chihara, Tomislav Vudovic dan juga Rahmat Latif. Pemain yang memiliki postur tubuh cukup mumpuni dengan bola-bola udara. Supriyadi membentur Pedro Javier atau Robertinho Pugliara. Ismet Sofian kali ini memberikan bola kepada Jeong Kwan-sik. Masih ada Heri Susilo. Tomislav Vudovic. Ya, dengan pola permainan yang sedikit lebih pelan seperti ini menguntungkan bagi Persija Jakarta. Karena Persija Jakarta memang tim yang di musim ini bermain dengan permainan menunggu dan mengandalkan serangan balik yang cepat lewat sayapnya seperti Jeong Kwan-sik dan juga Ramdhani Lestaluhu. Terutama setelah berhasil menciptakan gol lebih awal di pertandingan ini, memang ada kesan Persija sebenarnya tidak perlu menambah gol lagi dan mereka harus sangat disiplin dan fokus menjaga daerah pertahanan mereka. Dan bersabar menunggu serangan-serangan dari Persiba Balikpapan sambil seperti kita lihat langsung cepat mereka melakukan serangan balik seperti ini. Bambang Pamungkas kembali sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Rahmat Latif. Ya, dan satu keunggulan ataupun kelebihan dari Persija Jakarta adalah mereka memiliki pemain-pemain yang sebenarnya sangat pas dengan karakter serangan balik. Selain juga Robertinho Pugliara, ada Ramdhani Lestaluhu, ada juga Jeong Kwan-sik, menjadikan ketiga pemain tengah ini sangat ideal untuk merancang sebuah proses serangan balik. Selain kecepatan, mereka juga memiliki skill individu yang baik. Heri Susilo kembali. Ada Sohe Matsunaga. Baik skill dari Sohe Matsunaga. Bermain kali ini. Esteban Jien berikan bola kepada Rahmat Latif. Memindahkan kepada Supriyadi. Menyisakan Pedro Javier di setengah lapangan Persija Jakarta. Esteban Jien. Heri Susilo. Bambang Pamungkas pun juga ikut membantu pertahanan. Pelanggaran dari Bambang Pamungkas terhadap Esteban Jien. Ya, Bambang juga berusaha untuk merebut bola dari setiap pemain Persiba yang berada dekat dirinya. Sebuah dorongan yang menjatuhkan Esteban Jien, pemain yang kita kenal selalu bermain sangat sabar. Esteban. Amar Zuki dengan Asri Akbar.
Wow. Jeong Kwan Sik kali ini beradu kecepatan dengan Heri Susilo. Lagi-lagi pengamanan yang sangat baik dari sliding tackle pemain bertahan Persiba Balikpapan kali ini dilakukan oleh Tomislav Labudovic. Sedikit terkejut tampaknya Jeong Kwan Sik dengan tackling yang dilakukan oleh Labudovic, di mana tackling yang dilakukan juga sangat bersih untuk merebut bola dari ancaman yang dihasilkan oleh Jeong tadi. Sebuah resiko tentunya dari Persiba Balikpapan dalam usaha mereka untuk mengejar defisit tertinggal 1 gol. Terlihat setiap pemain dioptimalkan untuk menyerang. Kita lihat hampir sekitar 7 pemain bertahan dari Persija Jakarta di sepertiga lapangan. Ya, ini sangat penting bagi Persija untuk fokus dan paling tidak mencegah Persiba dengan cepat menyamakan kedudukan. Murah Nanak tadi langsung saja membuang bola. Ya, dengan menahan selama mungkin. Tentunya kubu Persija mengharapkan para pemain Persiba pun sedikit kelelahan. Karena memang tidak mudah untuk terus mengejar bola dan merancang serangan, berpikir, kemudian juga harus beradu kecepatan. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Esteban Jien bagi tim Persiba Balikpapan. Ahmad Sembiring Usman memindahkan bola kembali. Pergerakan dari sektor sebelah kiri Supriyadi. Percobaan Ahmad Sembiring Usman masih berhasil ditepis oleh Galih Sudaryono. Sebuah usaha untuk kali kedua dilakukan oleh Ahmad Sembiring Usman. Kembali dari jarak yang sempit dan jarak yang jauh menguji Galih Sudaryono. Begitu baik refleks dari Galih yang bisa membuang bola dari jangkauan bahaya, di mana kita melihat sebenarnya sudah ada Asri Akbar yang mencoba mengambil keuntungan jika saja tadi tips yang dilakukan oleh Galih Sudaryono tidak sempurna dan justru terjadi rebound. Sepak pojok bagi Persiba Balikpapan, Sohei Matsunaga sudah lakukan kali ini. Dan peluang didapatkan kembali Ahmad Sembiring Usman. Asri Akbar. Duel kali ini Asri Akbar memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan sundulan berikutnya. Penyelamatan yang sangat baik dari Galih Sudaryono. Ya, lagi dan lagi ancaman yang hadir bagi Persiba Balikpapan bisa terus dimentahkan oleh Galih Sudaryono. Kali ini sebuah umpan tarik yang begitu baik dari Asri Akbar. Ya, kita melihat bagaimana tips yang dilakukan oleh Galih lagi-lagi. Begitu baik mengamankan gawangnya dari sebuah posisi rebound, di mana ia lagi membuang bola untuk menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persiba. Kenji ada Chihara. Peluang-peluang didapatkan oleh Persiba Balikpapan tadi adalah melalui tendangan jarak jauh Ahmad Sembiring Usman dan juga sundulan-sundulan 2 kali dari Aldo Barreto dan juga 1 kali dari Rahmat Latif. Ya, hilangnya kita melihat koordinasi di lini belakang Persija terlihat karena memang pressure yang berlebihan dari kubu tuan rumah. Kita saksikan bagaimana sebuah peluang yang sebenarnya terlihat bisa terjadi gol bagi Persiba Balikpapan. Rahmat Latif hadir di sana tadi untuk mendukung serangan. Supriyadi. Umpan-umpan berikutnya kali ini kepada Aldo Barreto. Tendangan keras yang belum menemui sasaran. Ya, ini sangat mengkhawatirkan karena pada saat Aldo tadi melakukan umpan dengan kepalanya kepada Esteban, tidak ada tekanan yang diberikan oleh lini belakang Persija Jakarta. Sepertinya ada indikasi bahwa para pemain bertahan Persija lebih banyak mengawasi pergerakan bola daripada mengawasi pergerakan pemain Persiba Balikpapan yang bisa sangat berakibat fatal jika mereka kerap mengulanginya. Karena dari serangkaian peluang bola-bola atas dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan terus-menerus berhasil memenangkannya.
tidak terlihat sosok tinggi dan tegar dari Precious yang sebenarnya menjadi tembok di lini pertahanan Persija Jakarta untuk menghalau setiap bola diagonal yang masuk ke lini pertahanan mereka. Volley berhasil diamankan oleh Ramdhani Lestaluhu dan kali ini adalah tendangan keras Supriyadi. Mulai tertekan Persija Jakarta di akhir 15 menit jalannya pertandingan babak pertama ini. Tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Pedro Javier kepada Ramdhani Lestaluhu. Berhasil direbut oleh Ramdhani Lestaluhu. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, kita lihat. Terjatuh Robertino Puliara dan masih ada Pedro Javier. Menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Inisiatif yang baik dari Pedro terlihat, biarpun ia dikepung oleh beberapa pemain Persiba Balikpapan, masih bisa berhasil paling tidak menghasilkan sebuah sepak pojok. Dan fokus yang luar biasa dari Rahmat Latif tadi, yang juga mencegah dirinya untuk membuat pelanggaran kepada Pedro Javier, yang bisa saja tadi menghasilkan tendangan penalti karena begitu dekat jarak dari Pedro Javier dengan tepi kotak penalti. Precious Ebojorai sudah berada dalam kotak penalti. Pelanggaran tampaknya terjadi sebelum bola tendang tadi. Ya, dalam tayangan lambat kita lihat dorongan dari Precious Ebojorai untuk Rahmat Latif. Harus bisa menahan emosinya Precious Ebojorai. Kembali Esteban Gian. Aldo Barreto. Asri Akbar kali ini. Aldo Barreto kembali. Masih Aldo Barreto, kita lihat. Masih ada Robertino Puliara. Cukup baik Robertino Puliara melindungi bolanya. Dan inilah dia, aksi-aksi seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta terhadap Robertino Puliara. Ya, sebuah pelanggaran kepada Robertino yang melakukan dribbling dengan begitu baik. Kita melihat juga mengecoh Esteban Gian beserta Aldo Barreto. Sebuah pelanggaran yang jarang sekali dilakukan oleh Aldo, terpaksa dilakukan terhadap Robertino Pugliara, melihat bagaimana aksinya bisa sangat membahayakan lini pertahanan dari timnya Persiba. Jeong Kwan Sik. Bambang Pamungkas. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Isbat Sofyan. Berhasil bola direbut kembali oleh Supriyadi. Masih Persiba Balikpapan. Kenji ada Chihara. Berikan kali ini kepada Asri Akbar. Mengambil ancang-ancang. Tendangan dari Asri Akbar belum sempurna. Tidak mudah bagi Asri Akbar untuk melakukan tendangan dari jarak yang jauh. Kita lihat bagaimana ia terkesan sedikit terburu-buru, sehingga tidak bisa melakukan tendangan yang keras yang justru ia hasilkan di beberapa pertandingan terakhir bagi Persiba Balikpapan, di mana ia berhasil mengubahnya menjadi sebuah gol. Salah satu gol cantiknya ke gawang Persib Bandung pada saat tim Persiba Balikpapan menang dengan skor 2-3 bertandang ke Bandung. Serangan berikutnya dari Persiba Balikpapan. Sohei Matsunaga kali ini yang beroperasi dari sektor sebelah kiri. Masih Sohei Matsunaga. Kita lihat bekerja sama dengan Aldo Barreto. Berhasil diintercept tadi oleh Precious Ebojorai. Ya, inilah yang dibutuhkan dari Shohei Matsunaga yang tidak terlihat
di menit-menit awal babak pertama. Kali ini ada indikasi bahwa Matsunaga mulai tampil panas, mulai mengeluarkan skill individunya dan juga teknik permainannya yang tinggi. Dan memang dibutuhkan untuk terus menggempur dan meneror lini pertahanan Persija Jakarta. Yang kali ini tidak tampil full tim dengan hilangnya Fabiano. Esteban Jean. Aldo Barreto. Kerjasama dengan Kenji Adachihara. Kita lihat bermain 1-2 kombinasi yang coba diperagakan oleh Persiba Balikpapan untuk menembus pertahanan yang sangat rapat dari Persija Jakarta. Trio di depan bagi Persiba, Kenji, Sohei, dan juga Aldo. Memang adalah pemain dengan karakter menyerang secara cepat, di mana mereka terus melakukan passing secara cepat satu antara lainnya untuk bisa melakukan pergerakan lebih awal dibandingkan para pemain belakang Persija. Pedro Javier menjadi pemain yang tergolong sukses bagi Persija Jakarta musim ini. Tampil sangat produktif dan juga membantu Bambang Pamungkas untuk meningkatkan produktivitasnya musim ini. Ya. Dan yang paling penting adalah Pedro Javier berapa kali mampu memberikan sumbangsinya kepada Persija Jakarta ketika memenangkan pertandingan atau juga memberikan sumbangan untuk hasil 1 poin dalam laga tandang, seperti ketika ia mampu mencetak gol gawang Persela Lamongan ketika Persija Jakarta bermain imbang 2-2. Kembali kita lihat Kenji Adachihara. Kali ini bola dikuasai oleh Supriyadi. Ahmad Sembiring Usman. Asri Akbar. Berikan bola cukup deras tadi maksudnya untuk Sohei Matsunaga. Covering yang baik dari Precious Emurijerai yang bisa membaca pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Dari angle kamera yang terlihat tadi bisa dibaca bagaimana secara cepat para pemain Persiba ingin mengoptimalkan lebar lapangan. Mereka melakukan switching play dari sektor sebelah kiri ke kanan dengan begitu baik. Amarzuki kepada Jeong Kwan-sik. Kita lihat masih Jeong Kwan-sik. Tidak ingin mengambil resiko Rahmat Latif terhadap pemain asal Korsel ini. Determinasi yang sangat tinggi terus ditunjukkan oleh Jeong di setiap pertandingan yang ia bermain. Ke dalam, Hasim Kipu berikan bola kepada Amarzuki, mengarah ke gawang. Masih mudah saja bagi Imade Wirawan. Kembali kita lihat tekanan dari Persiba Balikpapan yang coba dibangun pelan-pelan dari bawah. Tomislav Lobdovic berikan bola kembali kepada Ahmad Sembiring Usman. Kembali kita lihat, bola dikuasai kali ini Kenji Adachihara. Masih berhasil kembali diamankan oleh Gali Sudaryono. Kesempatan yang baik bagi Kenji setelah diberikan umpan menggunakan dadanya dari Aldo Barreto. Namun masih ada sosok Gali Sudaryono yang sudah melakukan 4 ataupun 5 kali penyelamatan yang sempurna.
terhadap setiap bahaya yang terjadi di mulut gawangnya. Salah satu peluang berbahaya yaitu The Rahmat Latif yang bisa ditips oleh Galih Sudaryono yang sebenarnya terlihat sudah mati langkah. Pemain yang sempat tergeser posisinya oleh Andri Tani kembali dipercaya oleh coach Iwan Setiawan di pertandingan krusial ini. Ya, menit terakhir di Super Big Match Indonesia Super League antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. 0-1 Persiba Balikpapan tertinggal dari Persija Jakarta lewat gol yang tadi dicetak oleh Pedro Javier, dan ini kesempatan kembali bagi Persija Jakarta untuk bisa menambah jumlah golnya melalui penembak Ismail Sofyan ataupun juga Pedro Javier. 1 menit tambahan waktu. Ya, yang memiliki tendangan yang keras Pedro Javier masih mengenai salah seorang pemain dari Persiba Balikpapan. Tendangan yang keras memang sudah mengancam gawang dari Imade Wirawan tadi. Pedro Javier memiliki kekuatan yang sangat baik dengan kaki kanannya. Ya, kita lihat tampaknya mengenai Rahmat Latif merubah arah bola. Kembali kita lihat kali ini peluang bagi Persija Jakarta. Sudah berada posisi offside. Ismail Sofyan. Ya, akhir pertandingan dari babak pertama Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta dengan skor 0-1. Pedro Javier berhasil mencetak gol di babak pertama yang berubah kedudukan menjadi 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan. Terakhir tidak akan mengamuk di babak kedua ini. Jadilah dia kick off babak kedua dari Stadion Persiba Balikpapan, Super Big Match Indonesia Super League. Persiba Balikpapan 0, Persija Jakarta 1. Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan bola kepada Robertino Puliara, Shohei Matsunaga. Pelanggaran terjadi. Yang bebas bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Robertino Puliara terus-menerus. Ya, dan kali ini justru pengawalan sedikit terlihat agresif dari kubu Persiba Balikpapan terhadap Robertino Pugliara, di mana memang mereka harus menghentikan aksinya setelah berhasil menjadi pemain yang bertanggung jawab atas terciptanya gol pertama bagi Persija Jakarta. Kembali kita lihat peluang kali didapatkan oleh Aldo Barreto. Aldo Barreto kembali mengirimkan bola ke tengah. Masih ada Amar Zuki. Ramdhani Lestaluhu. Kalah duel body tadi Ramdhani Lestaluhu dengan Shohei Matsunaga. Esteban Jien. Ya, sebenarnya taktik permainan Persija yang menunggu dan menginginkan Persiba menyerang juga sangat berbahaya. Kita lihat tendangan keras Kenji ada Chihara. Sangat berbahaya apa yang terus diterapkan oleh Persija Jakarta, di mana mereka memberikan peluang demi peluang bagi Persiba Balikpapan untuk menyerang, meneror lini pertahanan mereka. Kenji pertama kali di pertandingan ini melakukan syuting dari jarak jauh. Sebuah sinyal di mana ada sedikit perubahan instruksi dari pelatih Peter Butler, di mana mungkin saja para pemain Persiba diberikan kewenangan untuk juga melakukan tendangan jarak jauh mengharapkan sebuah gol yang terjadi. Melihat kondisi yang sangat sulit untuk menembus lini pertahanan dari Persija Jakarta. Supriyadi.
Ya, di era Peter Butler memang terjadi pergeseran di posisi back sayap dari Persiba Balikpapan. Di sektor sebelah kanan yang biasanya diisi oleh Dwi Joko Prihatin mulai bergeser ke Heri Susilo yang sebelumnya hanya menjadi cadangan. Begitu juga di sektor kiri yang biasanya diisi oleh Saiful Lewanusa, tapi saat ini diisi oleh Supriyadi. 4/4 dalam sepak pojok. Amarzuki langsung saja mengheading bola. Dan kali ini bola dikuasai oleh Asri Akbar. Sebuah heading pass yang tadi dilakukan oleh Ismail Sofyan. Hampir saya mengecoh Galih Sudaryono. Asri Akbar. Tidak seperti biasanya penampilan Asri Akbar, kita belum lihat eksplosif aksi dari Asri Akbar di babak pertama ataupun juga di awal-awal babak kedua ini. Ahmad Sembiring Usman, pelanggaran dari Robertino Pulihara. Kesempatan emas ini bagi Persiba Balikpapan. Memang ada sebuah blocking yang dilakukan oleh Robertino. Setelah Ahmad Sembiring Usman, ya kita lihat mencoba melakukan 1-2 dengan Asri Akbar, diblok oleh Robertino Pugliara. Dan ini adalah kesempatan yang baik sebenarnya bagi Persiba di mana mereka memiliki begitu banyak opsi dari para pemain yang bisa mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna. Ada Esteban Guillen, ada juga Soe Matsunaga, ada juga Kenji Adechihara. Terlihat sepertinya Esteban Guillen yang akan melakukan tendangan ini. Esteban Guillen cukup baik dan kembali kita lihat lagi-lagi penyelamatan yang sangat baik juga dari Galih Sudaryono. Konsisten penampilan dari Galih Sudaryono di pertandingan ini. Tendangan melengkung dari Esteban Guillen, sebuah penyelamatan yang baik dari Galih Sudaryono. Sangat konsisten terus-menerus mampu melakukan penyelamatan dan juga menyelamatkan situasi, melakukan tips untuk membuang bola keluar permainan Galih Sudaryono. Supriyadi kali ini sepak pojok berhasil dipotong dengan baik oleh Galih Sudaryono. Tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Galih Sudaryono sepanjang 51 menit jalan pertandingan. Ya, disinilah terlihat kematangan ya dari Galih Sudaryono. Peluang yang begitu baik. Kita lihat teknik pengambilan tendangan bebas dari Esteban Guillen menggunakan instep. Sebuah teknik tendangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga memang bola melengkung dan terlihat akan menuju pojok kiri atas gawang yang dikawal Galih. Masih bisa melakukan penyelamatan yang terlihat sangat sulit dari Galih Sudaryono. 4/2 dalam shot on target. Melihat mulai agresif penampilan dari Persiba Balikpapan di babak kedua ini. Ahmad Sembiring Usman yang menguasai bola bagi Persiba Balikpapan. Sebentar ini adalah Sohei Matsunaga. Kedua tim memang hanya terpaut 2 peringkat di klasemen papan atas Indonesia Super League. Persiba Balikpapan di peringkat 6 dan Persija Jakarta berada di peringkat 4. Terpaut 4 angka dari Persiwa Wamena Persija Jakarta dalam klasemen sementara. Sementara ini Persiba Balikpapan berpoin sama dengan Persela Lamongan. Apabila memang Persiba Balikpapan mampu meraih 1 poin dari hasil seri atau bahkan mengalahkan Persija Jakarta, maka Persiba Balikpapan akan naik ke peringkat 4 klasemen sementara Indonesia Super League. Apalagi Persiba Balikpapan juga masih unggul 1 pertandingan lebih banyak daripada Persela Lamongan. Lihat bagaimana Ahmad Sembiring Usman ya, Ahmad Sembiring Usman lebih aktif lagi untuk mensupport serangan. Sebuah umpan yang memiliki inisiatif yang baik dari Ahmad Sembiring kepada Kenji. Sedikit deras umpan tersebut, tidak mampu dijangkau oleh Kenji Adechihara. Bambang Pamungkas
Robertino Puliara mengefek bola. Maksudnya berikan kepada Ramdhani Lestaluhu, masih ada Supriyadi. Cukup baik Supriyadi. Masih ada Robertino Puliara, ternyata kali ini merebut bola. Robertino Puliara, kita lihat. Dan hasilnya Robertino Puliara berhasil melakukan solo run dan merubah kedudukan menjadi 0-2. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dan jeger penampilan yang sangat luar biasa dari Robertino Puliara. Bravo Robertinho. Kita lihat bagaimana Robertino Puliara dengan inisiatifnya sendiri bisa menghasilkan sebuah gol akibat miskomunikasi yang terjadi di lini pertahanan Persiba Balikpapan. Kita melihat tidak ada tekanan yang dilakukan kepada Robertinho. Ada usaha pada tahap terakhir dari Supriyadi untuk menghalau bola, namun tidak berhasil. Chop, kita melihat dari Robertino Pugliara berhasil menjebol untuk kali keduanya Imade Wirawan. Sebuah skor sementara yang begitu fantastis tentunya bagi tim tamu. Persija Jakarta berhasil mengalahkan usahanya sebuah tim yang dalam 3 pertandingan berturut-turut meraih kemenangan. Gol ketiga dari Robertino Puliara untuk Persija Jakarta di musim ini. Dan kita lihat bagaimana effort dan juga perjuangan dari seorang Robertino Puliara yang sebenarnya tidak dalam kondisi fit karena masih mengalami cedera pinggang. Ternyata tampil luar biasa dan berhasil mencetak gol ke gawang Persiba Balikpapan walaupun gol tersebut tidak ia rayakan. Ya. Tentu saja ia masih menaruh respek kepada Persiba Balikpapan, tim yang juga cukup lama ia bela. Terhenyak memang suasana di Stadion Persiba Balikpapan setelah mantan idola mereka Robertino Puliara menyumbangkan gol bagi tim Persija Jakarta di sore hari ini dalam pertandingan babak kedua. Harus keluar dari tekanan dan juga harus bisa mengurangi beban yang memang sangat berat berada di pundak dari Persiba Balikpapan di babak kedua ini. Hampir sama dengan babak pertama, mereka juga menguasai pertandingan dan mampu melakukan beberapa kali peluang-peluang, tetapi mereka kembali juga kecolongan lewat gol. Ya, sebenarnya jika kita menghitung ada total 6 peluang ya yang terjadi bagi Persiba sebelum terjadinya gol kedua dari Persija Jakarta. Dan 2 diantaranya berhasil ditips oleh Gali Sudaryono dari 6 peluang tersebut. Namun inilah sepak bola, bagaimana sebuah tim yang tampil dominan justru bisa terjadi tercolong gol dari tim lawan, di mana tim lawan tersebut Persija Jakarta tampil dengan sangat fokus dan disiplin, tidak ingin berbuat kesalahan di lini pertahanan. Dan juga ada kinerja dari Gali Sudaryono yang tampil sempurna, yang berhasil terus-menerus menyelamatkan Persija tidak kemasukan gol sejak menit awal pertandingan ini dimulai. Ya, Jeong Kwan-sik. Pelanggaran dari Heri Susilo dan inilah dia aksi individu dari Jeong Kwan-sik, memang terkenal memiliki determinasi dan juga akselerasi yang sangat baik. Kartu kuning untuk Heri Susilo. Ini merupakan kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Dodi di pertandingan sore hari ini. Ya, ini tidak bisa dibiarkan lagi oleh wasit. Kita melihat bagaimana ada terjangan yang begitu keras yang dilakukan oleh Heri terhadap Jeong Kwan-sik yang sebenarnya sudah mampu melewatinya dan bisa terjadi sebuah situasi yang membahayakan Imade Wirawan. Harus ditebas tadi Jeong Kwan-sik, pemain yang baru masuk di putaran kedua ini, sudah bisa tampak tune in dengan gaya permainan Iwan Setiawan. Ismet Sofyan kali ini masih ada Tomislav Lobudovic. Bambang Pamungkas kali ini masih mampu menguasai bola. Umpan tarik Bambang Pamungkas dan sundulan tipis dari Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu juga adalah pemain yang menjadi salah satu pencetak gol bagi Persija Jakarta saat membantai Persiba Balikpapan di Jakarta dengan skor 4-0. Bambang Pamungkas menunjukkan kedewasaannya tadi, memberikan umpan tarik yang baik bagi Ramdhani Lestaluhu. Sayang tidak mampu mencetak gol untuk kedua kalinya ke gawang Persiba Balikpapan. Masih panjang waktu bagi Persiba Balikpapan untuk bisa memperkecil ketertinggalan atau bahkan menyamakan kedudukan.
Esteban Guillen. Ya, Persiba Balikpapan juga pernah tampil sangat luar biasa ketika memenangkan pertandingan menghadapi tuan rumah Persib Bandung. Dan kali ini kita lihat bagaimana peluang didapatkan. Langsung saja bola disapu tadi oleh Ngurah Nanak. Dan Eki Nur Hakim tampaknya sudah dipersiapkan oleh pelatih Peter Butler, pemain yang merupakan super sub bagi Persiba Balikpapan. Tapi di pertandingan atau juga di musim ini memang Eki Nur Hakim agak sedikit mengalami kesulitan dalam mencetak gol, di mana belum ada gol yang bisa dicetak oleh Eki Nur Hakim. Sementara juga Saiful Lewanusa juga sudah dipersiapkan oleh pelatih di pinggir lapangan. Ahmad Sembiring Usman berikan bola cukup baik kepada Sohei Matsunaga. Lagi-lagi berhasil direbut tadi oleh Ngurah Nanak. Dan langsung saya bola dibuang oleh Ngurah Nanak. Perubahan coba dilakukan oleh Peter Butler dengan memasukkan Saiful Lewanusa dan juga Eki Nur Hakim. Baik yang di lob sebenarnya oleh Ahmad Sembiring Usman ditujukan kepada Sohei Matsunaga. Ada usaha dari Aldo Barreto. Ya, kita lihat sebelumnya intercept yang dilakukan oleh Ngurah Nanak sangat krusial. Aldo Barreto masih mencoba untuk mengejar. Tampaknya menginjak tangan dari Galih Sudaryono, Aldo Barreto. Eki Nur Hakim pernah membela Sriwijaya FC dan juga Persija Jepara. Ternyata menggantikan Esteban Guillen. Sebuah pergantian yang sangat beresiko. Melihat sebenarnya sudah ada dua penyerang yang ditampilkan bagi Persiba Balikpapan. Mereka menarik Esteban Guillen yang bertanggung jawab untuk kestabilan lini tengah Persiba, menggantikannya dengan seorang striker. Berarti ada 3 penyerang kali ini yang tampil bagi Persiba Balikpapan secara bersamaan. Eki, Kenji, dan juga Aldo. Ujian tambahan bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Kembali masih berhasil diamankan oleh Galih Sudaryono. Sundulan dari Kenji ada Chihara. Pelanggaran terjadi. Kita lihat Jeong Kwan Sik kali ini melakukan pelanggaran terhadap Harry Susilo. Saiful Lewanusa. Kembali Saiful Lewanusa. Ahmad Sembiring Usman, 2 pemain yang sama-sama pernah membela Persis Sambutra Samarinda. Kembali Aldo Barreto. Kali ini direbut kembali oleh Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Gagal dia melewati Asri Akbar. 2 pemain harus menghentikan Robertino Puliara. Ahmad Sembiring Usman berhasil dipotong oleh Ismet Sofian. Terupas menuju Pedro Javier dan juga Ramdhani Lestaluhu. Imade Wirawan. Rahmat Latif pada Harry Susilo. Ini ada sedikit perbedaan dari gaya permainan Persija setelah mereka unggul 0-2. Tidak terlihat mereka bermain konservatif lagi. Justru ada 3 hingga 4 pemain tadi yang mencoba menekan para pemain Persiba pada saat mereka melakukan passing di belakang garis tengah. Tampak lebih berani lagi Persija Jakarta. Justru kebalikannya mereka tampak bermain tanpa beban setelah unggul dengan skor 2 sementara ini. Ya, kembali Sohei Matsunaga. Duel dia dengan Ismet Sofian. Sohei Matsunaga, masih Sohei Matsunaga. Umpan ke tiang jauh. Tidak ada pemain dari Persiba Balikpapan yang menyebut umpan dari Sohei Matsunaga. Hampir sama dengan gaya permainan di babak pertama Persija Jakarta. Mereka bermain begitu disiplin di sepertiga lapangan. Mereka menunggu dan kecerdikan dari para pemain gelandangnya yang mampu membuat mereka unggul saat ini 2-0. Sebenarnya akan lebih efisien lagi bagi Persiba Balikpapan apabila mereka bisa berhasil mematikan peran dari Robertino Pugliara yang
kita bisa melihat bahwa mereka gagal melakukannya di pertandingan ini. Sehingga Robertinho selain juga bisa memberikan assist dari gol pertama yang dihasilkan oleh Persija, juga berhasil dengan sendirinya menorehkan sebuah gol. Membuat pertandingan sepertinya sudah milik Persija Jakarta meskipun ada cukup waktu lagi bagi Persiba untuk bangkit. Ya, Shohei Matsunaga harus turun hingga ke belakang untuk mencegah Ismet Sofyan. Pemain yang sebelumnya juga berhasil kecoh untuk merancang sebuah serangan bagi Persiba. Ya, inilah kemauan dari Persija Jakarta, memaksa para pemain Persiba untuk melakukan pelanggaran mendekati daerah kotak penalti mereka, di mana mereka memiliki pemain-pemain handal. Ya, lagi-lagi peluang Jeong Kwan Sik tadi, umpan yang sangat baik dari Ismet Sofyan, gagal tadi disundul oleh Jeong Kwan Sik. Sudah akurat umpan dari Ismet Sofyan tertuju kepada Jeong, ataupun ada Pedro Javier terlihat di sebelah kiri posisi Jeong Kwan Sik. Tidak mampu melakukan koneksi dengan umpan dari Ismet Sofyan. Masih bisa menyelamatkan situasi yang berbahaya bagi Imade Wirawan. Pelan-pelan, Persiba Balikpapan. Sangat rapat, Ngurah Nanak, Precious Emojeraye, Hasim Kipu, dan juga Ismet Sofyan menjaga daerahnya. Serangan balik kali ini Pedro atau juga Bambang Pamungkas, duel dengan Rahmat Latif. Rahmat Latif bekerja cukup keras di pertandingan sore hari ini. Harus mengawal pergerakan Robertinho Puliara dan juga Pedro Javier. Ngurah Nanak yang juga tampil cukup tenang menggantikan peran dari Fabiano Rosa Beltram. Mantan pemain dari Persitara Jakarta Utara ini. Kembali kita lihat bola dikuasai Ahmad Sembiring Usman. Masih Ahmad Sembiring Usman. Pengawalan dari Robertinho Puliara dan Asri Akbar mengambil inisiatif tendangan keras. Juga belum menemui sasaran. Masih berada di atas misar dari Gali Sudaryono. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 2 pertandingan terakhir Persiba Balikpapan. Ya, ada sebuah celah yang coba dimanfaatkan oleh Asri Akbar. Sudah bagus mengambil posisi. Tidak mampu mengeksekusi syuting yang sempurna sehingga bola jauh melayang di atas mistar Gali Sudaryono. Jeong Kwan Sik yang saat ini mencoba beroperasi di sektor sebelah kanan, bertukar posisi dengan Ramdhani Lestaluhu. Masih dikuasai bola kali ini oleh Rahmat Latif. Datang kali ini serangan Persija Jakarta. Ismet Sofyan tadi. Masih Ahmad Sembiring Usman. Kenji Adechihara kembali kepada Ahmad Sembiring Usman. Saiful Lewanusa. Kenji Adechihara, masih ada Ngurah Nanak. Ahmad Sembiring Usman. Serangan balik coba dibangun oleh Persija Jakarta. Inilah dia kecepatan-kecepatan seperti ini yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta. Gagal dari Pedro Javier. Wow. Ada Ramdhani Lestaluhu. Datang membantu kali ini Ramdhani Lestaluhu duel dengan Tomislav Labudovic. Baik sekali fokus dari Tomislav Labudovic. Melihat aksi dari Ramdhani Lestaluhu, ia sangat fokus terhadap bola dan tidak termakan oleh aksi individu dari Ramdhani. Masih bisa menghalau serangan dari Persija tadi. Shohei Matsunaga.
Aldo Barreto. Kembali gagal tekanan dari Persiba Balikpapan. Kita lihat bagaimana Sohei Matsunaga duel dengan Ramdhani Lestaluhu. Ngurah Nanak kali ini dengan bebas bagi Persija Jakarta. Keras tendangan dari Ngurah Nanak mengarah kepada Pedro Javier. Kali ini menuju Jeong Kwan-sik, tapi masih ada Saiful Lewanusa dari Persiba Balikpapan. Ya, Ngurah Nanak memang sulit untuk menjadi starter di komposisi pemain Persija. Namun setelah melihat penampilannya di pertandingan pada sore hari ini, saya pikir sangat layak untuk terus diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Melihat performanya yang begitu baik, fokus, berdisiplin, dan juga tidak tampil agresif, tidak tampil dengan permainan keras. Itulah yang menyulitkan juga para pemain Persiba untuk bisa menghasilkan sebuah gol ke gawang Gali Sudaryono. Seorang pemain muda yang juga masuk ke skuad timnas U23 pada SEA Games yang lalu, Ngurah Nanak. Ya, kita lihat tadi Aksim Kipu, pemain serba bisa dari tim Persija Jakarta. Sudah merasakan semua lini di pertahanan Persija Jakarta. Bek tengah, bek kanan, dan juga bek kiri. Sohei Matsunaga kali ini sangat baik. Ismail Sofyan merebut bola dari Sohei Matsunaga. Gagal tapi Ismail Sofyan berhasil direbut oleh Asri Akbar. Dan kali ini adalah Saiful Lewanusa. Kita lihat bagaimana pelanggaran Ismail Sofyan terhadap Saiful Lewanusa. Masuknya Saiful sebenarnya memberikan tambahan tenaga bagi Persiba Balikpapan di sektor penyerangan sebelah kiri. Paling tidak ini memaksa Ismail Sofyan untuk tidak bisa melakukan overlap. Seperti halnya yang ia mulai melakukannya di babak kedua seiring adanya Supriyadi di sana. Performa Supriyadi yang terlihat sangat sulit untuk mengimbangi Ismail Sofyan. Kali ini digantikan oleh Saiful Lewanusa. Hingga kelemahan permainan dengan gawang saya bagi Persija Jakarta. Yang setelah menghadapi Persiba Balikpapan ini, Persija Jakarta akan melakoni 2 partai kandang menghadapi 2 tim Jawa Timur, yaitu Persela Lamongan dan Arema Indonesia pada tanggal 2 dan 6 Mei. Sebuah pertandingan yang juga akan sangat penting untuk dimenangkan Persija Jakarta dalam misi mereka menempati posisi papan atas di klasmen sementara Indonesia Super League. Tim yang setiap musimnya menaruh target untuk menjadi juara. Masih berada di atas Mistar. Kita lihat Aldo Barreto, penyerang Paraguay. Ya. Mencoba terus menambah jumlah pundi-pundi golnya, tendangannya tipis berada di atas Mistar dari Gali Sudaryono. Aldo Barreto yang dalam peluang ini melihat tidak ada pilihan untuk melakukan distribusi bola, mencoba menguji Gali Sudaryono. Tendangan yang keras justru ia lakukan di tepi kotak penalti. Tentu saja akan sulit untuk menjebol gawang dari Gali Sudaryono. Dua penyerang masing-masing Aldo Barreto dan Bambang Pamungkas masih belum menambah pundi golnya di laga sore hari ini. Sebentar kita lihat bagaimana sebuah sikut yang mengenai wajah dari Imade Wirawan dari Precious Emojerai.
Sementara ini Andri Tani sudah bersiap-siap menjaga gawang timnas U23 Indonesia ini. Ada sedikit masalah memang dari kaki dari Galis Daryono ketika tadi mencoba menghalau tendangan keras yang dilepaskan oleh Aldo Barreto. Ya, tumpuan yang tidak sempurna dari Gali setelah ia melompat untuk mengamankan gawangnya. Ternyata ditarik keluar Galis Daryono digantikan oleh Andri Tani. Ya, tidak mengherankan justru Gali memang harus ditarik keluar. Karena selain tadi mencoba menyelamatkan tendangan dari Aldo, sebelumnya juga begitu banyak jatuh bangun untuk menyelamatkan gawangnya dari usaha-usaha penyerang Persiba Balikpapan ataupun pemain tengah lainnya. Gali Sudaryono yang saya pikir menjadi pemain tersibuk di pertandingan ini dengan melakukan begitu banyak penyelamatan gemilang. Sayang sekali tidak bisa mengakhiri pertandingan ini dan harus keluar terlebih dahulu karena cedera. Memberikan kans kepada Andri Tani yang sebelumnya menjadi penjaga gawang yang sangat abadi di bawah Mister Gawang bagi Persija Jakarta. Tomislav Lobudovic langsung memberikan umpan panjang. Masih ada Ismet Sofyan yang langsung mengclearance bola. Asri Akbar kali ini. Masih Asri Akbar. Ada Hasim Kipu. Cukup tenang Hasim Kipu menghalau bola. Heri Susilo. Asri Akbar. Ada Rahmat Latif. Persiba Balikpapan kali ini. Tomislav Lobudovic. Berikan bola kepada Ahmad Sembiring Usman. Hanya Pedro Javier yang berada di daerah Persiba Balikpapan. Precious Emojorae. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara, terupas. Masih berhasil diamankan Tomislav Lobudovic. Serangan berikutnya coba dibangun oleh para pemain dari Persiba Balikpapan. Lagi-lagi masih ada Precious Emojorae. Babak pamungkas. Bola daerah untuk Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu, kita lihat kali ini diberikan bola kepada Hasim Kipu. Sebuah peluang yang bagus bagi Hasim Kipu untuk mencetak gol. Ramdhani yang berjasa tentunya setelah melakukan pergerakan di lini pertahanan sebelah kanan Persiba Balikpapan. Sebuah usaha yang sebenarnya bisa saja tadi menghasilkan gol ketiga bagi Persija Jakarta jika tidak ada blocking yang dilakukan dari usaha Hasim Kipu. Bambang Pamungkas. Sepak pojok dari Ismet Sofyan kali ini. Ditinju bola tadi oleh Imade Wirawan. Ini akan menjadi duel yang menarik antara dua penjaga gawang tim nasional, Andri Tani dan juga Imade Wirawan. Dua penjaga gawang yang berbeda generasi untuk bisa menunjukkan kelasnya. Paling tidak adalah untuk menarik perhatian dari pelatih Alfred Riedel. Ya, kita tahu bahwa Alfred Riedel sedang melakukan serangkaian tur dan kerap kali menonton pertandingan-pertandingan yang berlangsung dalam kompetisi Indonesia Super League. Tentu saja akan sangat menarik dan menegangkan untuk menunggu roster yang akan segera diumumkan oleh Alfred Riedel bagi timnas yang akan ia bentuk. Asri Akbar. Pedro Javier, kembali masih ada Saiful Lewanusa. Sohei Masunaga, dikawal dia. Masih berhasil direbut oleh Saiful Lewanusa. Percobaan Saiful Lewanusa belum menemui sasaran, overlapping yang sebenarnya sudah sangat baik. Saiful memang terlihat bermain lebih ofensif dibandingkan Supriyadi yang digantikan tadi.
di mana Saiful Lewanusa memang pemain yang sering kali melakukan overlapping dengan memberikan umpan diagonal yang baik. Ini juga adalah insiden di mana Jong melakukan sebuah pelanggaran terlihat kepada Asri Akbar, di mana beruntung Asri Akbar bisa menghalaunya. Namun demikian tetap sebuah pelanggaran yang dilihat oleh wasit. Ya, Persiba Balikpapan juga masih akan menjamu Persida Vondavan Solo pada tanggal 4 Mei 2012 sebelum akan menjadi tamu dari PSMS Medan di tanggal 8 Mei. Dan ini merupakan satu hasil yang sebenarnya di luar dugaan bagaimana Persiba Balikpapan yang begitu superior di 3 pertandingan terakhir, baik pertandingan tandang dan pertandingan kandang. Ternyata tertinggal oleh Persija Jakarta 0-2 sampai dengan menit ke-79 ini. Ya, ini adalah permainan taktik ya. Lagi-lagi kita lihat sebuah peluang dari Persija Jakarta, placing bola yang masih melebar tadi dilakukan oleh Hasim Kipu yang sudah mulai keluar dari garis pertahanan. Ya, setelah melihat timnya sudah unggul dengan skor 2-0, oh tipis sebenarnya. Bisa saja ini tadi sebuah gol bagi Hasim Kipu. Hasim Kipu bermain lebih ofensif lagi. Oleh Hasim Kipu. Nah, bebas bagi Persiba Balikpapan. Saiful Lewanusa. Ahmad Sembiring Usman, Asri Akbar, berikan bola kepada Saiful Lewanusa. Ahmad Sembiring Usman, masih Saiful Lewanusa. Mengirim bola ke dalam kotak penalti. Aldo Barreto kali ini. Tendangan Kenji Ada Chihara. Sangat rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Sundulan yang masih mudah untuk Andri Tani. Lagi-lagi sebuah umpan-umpan diagonal yang terus diberikan kepada para penyerang Persiba Balikpapan, Heri Susilo ataupun pemain yang baru masuk yaitu Saiful Lewanusa. Memang adalah tipikal pemain yang memiliki potensi memberikan dan menyodorkan umpan-umpan diagonal yang baik. Kembali kita lihat kali ini. Tekanan Ahmad Sembiring Usman masih berhasil diintercept tadi oleh Ismet Sofyan. Mengirim bola kepada Pedro Javier. Hanya 2 pemain yang tersisa dari Persiba Balikpapan di jantung pertahanan. Bambang Pamungkas memberikan bola yang sangat baik. Dan kita lihat ternyata lebih memilih melakukan tendangan langsung. Sebuah umpan membelah pertahanan dari Persiba Balikpapan dilakukan oleh Bambang Pamungkas tadi. Heri Susilo. Masih ada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Sangat baik Robertino Puliara. Direbut oleh Ahmad Sembiring Usman. Kenji Ada Chihara. Aldo Barreto kali ini. Sangat baik peluang didapatkan kali ini. Kita lihat. Sudah berada dalam posisi offside. Peluang emas dari Eki Nur Hakim. Baru kali ini kita bisa melihat lini pertahanan dari Persija Jakarta mencoba menerapkan perangkap offside. Ya, sedikit lebih cepat kita lihat akselerasi yang dilakukan oleh Eki Nur Hakim, di mana sebenarnya ada niat dari Precious juga untuk tetap mengejar Eki, namun Eki memang sudah masuk dalam perangkap offside.
Kenji Adechihara, Sohei Matsunaga. Tersisa kurang dari 7 menit di waktu normal. Super Bigcash Indonesia Super League dari Stadion Persiba Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuan rumah Persiba Balikpapan kembali tertinggal dari Persija Jakarta. Dan dalam pertemuan di putaran pertama pun mereka menyerah 0-4 dari Persija Jakarta. Satu momok yang memang harus dipecahkan oleh Persiba Balikpapan yang tidak pernah berhasil menang dari Persija Jakarta dalam 4 laga terakhir pertemuan mereka di Indonesia Super League. Pedro Javier kali ini berikan bola kepada Bambang Pamungkas dan kita lihat peluang masih dapatkan oleh Persija Jakarta. Kosong, Bambang Pamungkas berikan kepada Pedro Javier dan kita lihat Pedro Javier. Ini peluang terbaik sebenarnya bagi Persija Jakarta dari proses serangan balik yang memang mereka inginkan terjadi, di mana Pedro Javier terlihat sedikit terlambat untuk mengeksekusi peluang yang hadir tadi bagi dirinya, sehingga masih mampu dilakukan blocking. Saiful Lewanusa berikan kepada Ahmad Sembiring Usman, masih Ahmad Sembiring Usman. Tendangan salto dari Robertino Puliara. Saiful Lewanusa. Umpan yang sangat baik Saiful Lewanusa. Masih berada di atas misar dari Andri Tani. Eki Nur Hakim. Kita lihat sundulan Eki Nur Hakim yang membelakangi gawang. Masih belum bisa memberikan bahaya bagi Andri Tani. Dan ini merupakan aksi salto dari Robertino Puliara. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Percobaan yang sangat baik dari Bambang Pamungkas. Ya, sekarang ini kita bisa melihat ancaman demi ancaman dari Bambang yang hadir. Karena memang ia bermain lebih tenang lagi setelah pressure ya tentunya, di mana ia mengharapkan timnya bisa kali ini meraih kemenangan di partai tandang. Setelah sebelumnya kalah melawan Gresik. Tipikal dari Bambang Pamungkas melakukan syuting dengan begitu baik. Wow, begitu baik tendangan dari Bambang, masih berhasil. Imade Wirawan sedikit merubah posisinya tadi untuk menghalau Bambang. Usahanya untuk menorehkan sebuah gol setelah tidak berhasil menciptakan gol di pertandingan sebelumnya. Setelah sebelumnya berhasil mencetak gol 7 gol di 5 pertandingan terakhir. Dan juga mencetak hat-trick ketika menahan imbang PSMS Medan. Saiful Lewanusa lemparan ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. 4 menit terakhir di waktu normal. Jeong Kwan Sik. Dan kita lihat bagaimana Robertino Puliara. Imade Wirawan harus kemasukan 2 gol di pertandingan hari ini. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Jeong Kwan Sik, pemain Korea pertama yang memperkuat Persija Jakarta sepanjang sejarah Indonesia Super League. Kembali umpan, masih ada Precious Emojeraye. Ramdhani Lesaluhu yang juga membantu pertahanan. Ramdhani Lesaluhu kali ini menguasai bola. Berikan bola kepada Amarzuki. Lagi-lagi Ramdhani Lesaluhu. Masih ada Heri Susilo. Hasim Kipu kali ini. Amarzuki. Baru kali ini kita lihat Amarzuki melewati garis tengah setelah hanya terpaku di sektor gelandang bertahan dan memutus serangan dari Persiba Balikpapan sepanjang pertandingan.
Sisa waktu 2 menit yang sangat sempit bagi Persiba Balikpapan dalam usaha mereka untuk bangkit di pertandingan ini. Sebuah anti klimaks tentunya bagi tim asal Kalimantan Timur ini setelah berhasil menorehkan hat-trick kemenangan 3 kali beruntun. Ya, sebuah hukuman kartu bagi Precious. Pelanggarannya terhadap Eki Nur Hakim. Andri Tani yang belum teruji di pertandingan ini masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Gali Sudaryono. Saiful Lewanusa. Masih ada Hasim Kipu. Oh. Ya, ada sebuah benturan terlihat yang dilakukan oleh Precious pada saat melakukan duel. Tindakan tidak perlu dari Precious Emojeraye. Timnya sudah unggul dan Precious Emojeraye tidak mesti melakukan protes yang berlebihan seperti itu. Ya, terlebih lagi ia juga bermain baik di pertandingan ini. Tidak banyak melakukan kesalahan. Hanya menjelang pertandingan berakhir ini. Kartu kuning untuk Ramdhani Lestaluhu. Dan wasit Dodi tampaknya menunjuk titik putih. Aldo Barreto, kita lihat ternyata akan mengambil tendangan penalti bagi Persiba Balikpapan di akhir pertandingan ini. Kita lihat ada duel yang terjadi. Ya, sebenarnya ini adalah 50-50 ya. Duel kop yang dilakukan dari Precious Emojeraye. Tidak ada menggunakan tangannya untuk menghalau ataupun mendorong. Namun wasit berpikiran berbeda memberikan penalti bagi Persiba Balikpapan. Ya, Rahmat Afandi, kalau Persiba Balikpapan memiliki Eki Nur Hakim sebagai super sub, Persija Jakarta memiliki Rahmat Afandi sebagai super sub. Rahmat Afandi sudah mencetak 2 gol. Oh, dimasukkan terlebih dahulu tampaknya Rahmat. Ya, menggantikan Jeong Kwan Sik. Sang petarung yang tidak menciptakan peluang di pertandingan ini, namun terus-menerus berlari sepanjang 90 menit. Tampak sepertinya memiliki oksigen yang berlebihan, Jeong Kwan Sik. Ya, kans bagi Aldo Barreto untuk terus menambah koleksi golnya. 5 menit, tambahan waktu juga masih tersisa. Yes. Akhir yang gol sudah dramatis dicetak oleh Aldo Barreto dan kali berhasil adalah Aldo Barreto. 1-2. Dan tersisa waktu 5 menit untuk Persiba Balikpapan menyamakan kedudukan atas Persija Jakarta. Sebuah harapan bagi Persiba Balikpapan di mana mereka berhasil mencetak gol dari sebuah proses tendangan penalti. Tidak ada kesalahan yang dilakukan dari Aldo Barreto dalam mengeksekusi penalti yang hadir bagi dirinya. Sebuah kans yang sangat berharga digunakan oleh Aldo untuk membawa kembali timnya. Meskipun terlihat sudah sangat terlambat. Kita lihat eksekusi dari Aldo Barreto. Bingo! Kita lihat meskipun sudah berhasil dibaca oleh Andri Tani. Namun masih bisa tembus ke dalam gawangnya. Gol ke-10 bagi Aldo Barreto sepanjang musim ini untuk Persiba Balikpapan. Arah yang tepat dari Andri Tani, tapi bola lebih kencang dan juga lebih cepat menuju gawangnya. Kita lihat bagaimana wajah tegang dari Iwan Setiawan. Ya, ini sisa injury time yang sangat menegangkan bagi kedua tim. Di mana yang satu mengejar, yang satu lagi bertahan. Ya, Precious harus sangat berhati-hati di sini. Ya, dan yang satu pasti merasakan begitu cepatnya waktu berlalu, tapi yang satu merasakan begitu lamanya waktu berlalu. Ya, dan bagi kita yang menonton tentu saja kita ingin pertandingan ini terus berlangsung. Melihat ketegangan dan begitu apiknya permainan antara kedua tim di pertandingan sore hari ini. Sebuah bukti lagi-lagi begitu gemerlapnya Indonesia Super League. Peluang didapatkan dan kita lihat Persiba Balikpapan mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Sohe Matsunaga. Dramatis akhir dari pertandingan ini, bagaimana Persiba Balikpapan berhasil menyamakan kedudukan hanya dalam sisa waktu beberapa menit pertandingan. Sebuah usaha tanpa lelah dari Persiba Balikpapan berhasil mereka torehkan dengan menyamakan kedudukan setelah sebenarnya tertinggal dengan 2 gol. Sohe Matsunaga, pemain yang tidak begitu banyak terlihat dalam pertandingan ini, berhasil
menciptakan gol penyelamat bagi Persiba Balikpapan. Kita lihat umpan dari Saiful Lewanusa, sundulan dari Aldo. Bam! Ini dia jawaban dari Persiba Balikpapan, 2-2. Ya, kembali kita lihat hampir sama dengan yang terjadi di gol bagi Persija Jakarta. Ada sedikit kelengahan yang terjadi di barisan pertahanan. Dan kali ini adalah Sohei Matsunaga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Super Big Match Indonesia Super League. Kemenangan yang sudah berada di depan mata bagi Persija Jakarta tampak harus pupus lewat 2 gol penalti yang dicetak oleh Aldo Barreto dan juga Sohei Matsunaga. Kita lihat wasit Dodi yang memimpin jalannya pertandingan terpaksa harus menghentikan pertandingan karena asap yang begitu tebal yang berada di lapangan dari Stadion Persiba Balikpapan. Ya, tampaknya pertandingan akan segera dilanjutkan. Dramatis memang apa yang terjadi di Stadion Persiba Balikpapan malam hari ini. Keunggulan Persija Jakarta harus pupus di 5 menit jalan pertandingan terakhir. Ya, sebuah pertandingan yang sudah mengarah kepada kemenangan Persija Jakarta, di mana hingga menit ke-90 mereka ataupun 89 mereka masih unggul sebenarnya dengan skor 0-2. Namun sebuah serangan terakhir yang terus dilakukan oleh Persiba berhasil membuat mereka menyamakan kedudukan. Ya, akhir dari pertandingan adalah 2-2 dalam Super Big Match Indonesia Super League antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta.